Kapankah kesadaran akan kebebasan itu timbul? Inilah tema kita untuk pertemuan yang kedua dalam kajian mengenai filsafat kebebasan. Pada zaman kuno, orang berpendapat kalau eksistensi atau keberadaan manusia itu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan manusia. Bisa disebut dewa atau dewi begitu. Atas dasar kekuatan yang menguasai kehidupan manusia, manusia tidak bisa kemudian mengatur, mengelola, atau menentukan garis nasibnya sendiri dengan sepenuhnya, karena manusia dikuasai oleh dewa-dewi itu tadi. Itu misalnya tergambar dalam berbagai karya sastra, misalnya dalam Ilias misalnya yang digubah oleh penyair Homeros, ditunjukkan mengenai hal tersebut, mengenai keterbatasan kekuatan manusia karena ia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi darinya. Selain dikuasai oleh dewa ataupun dewi, kehidupan manusia juga dikuasai oleh nasib. Dikuasai oleh nasib yang membuat keberadaan manusia atau kekuasaan manusia atas dirinya menjadi sangat terbatas. Ada kekuatan yang lebih tinggi, dewa dan dewi itu, dan ada nasib. Nah, ketika misalnya ada kebutuhan untuk menjelaskan tentang kenapa manusia mengalami kecelakaan, kenapa manusia mendapatkan musibah, kenapa manusia menghadapi situasi yang buruk, maka salah satu jawabannya adalah nasib. Sang nasib. Pemikiran itu sesungguhnya, pemikiran tentang akan nasib ini tidak hanya ada pada zaman kuno, tetapi juga ada atau bisa kita kenali pada masyarakat yang hidup di abad pertengahan maupun abad modern. Kalau kita lihat pembabakan dalam sejarah filsafat, biasanya kita mengenal 4 periode besar. Yang pertama adalah zaman kuno yang dimulai dari tahun 600 sebelum Masehi sampai tahun 400 Masehi. Lalu abad pertengahan, di dalamnya ada ada zaman patristik dan skolastik yang merentang di antara tahun 400 hingga 1500 Masehi. Lalu zaman modern tahun 1500 sampai 800, dan era kontemporer abad sekarang setelah tahun 1800. Di era-era itu percakapan tentang yang tadi disebut sebagai nasib manusia itu juga ada. Itu juga bisa kita kenali. Nah, akhirnya hidup manusia dikuasai pula oleh dunia. Selain dewa-dewi, nasib, dan manusia, kehidupan manusia juga dikuasai oleh dunia, yakni situasi serta kondisi manusia yang bersangkutan. Ada situasi dan kondisi yang tidak dapat seluruhnya diatur oleh manusia, sehingga situasi dan kondisi itu juga turut memengaruhi nasib manusia atau kebebasan manusia, membatasi gerak dan gerik kehidupan manusia itu sendiri. Nah, yang menarik, kalau kita cermati ihwal kebebasan ini, kita
bisa mencermati atau kita bisa menemukan satu nomenklatur dalam bahasa Yunani, yakni tentang eudaimonia. Eudaimonia yang berarti kebahagiaan atau happiness dalam bahasa Inggris. Makna generik dari istilah eudaimonia bisa kita katakan sebagai pandangan mula-mula tentang kehidupan. Pandangan mula-mula tentang kehidupan. Tujuan hidup manusia dilihat sebagai keadaan sejahtera atau yang berasal dari para dewa, daimones. Makanya kemudian dikaitkan dengan happiness atau kebahagiaan. Dan kata lain, kesejahteraan sebagai tujuan hidup manusia merupakan sesuatu atau nasib yang datang atau yang dianugerahkan dari atas. Karena ada daimones itu, jadi datang sebagai keadaan sejahtera itu hadir sebagai nasib yang berasal dari daimones yang dianugerahkan dari atas, bukan tujuan atau bukan aims yang dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Jadi ia datang dari daimones, bukan karya atau bukan prakarsa manusia itu sendiri. Dengan begitu, eudaimonia ini sebenarnya mengandung visi atau mengandung filosofi mengenai manusia yang sesungguhnya ia tidak berkuasa atas hidupnya itu sendiri. Nah, apa kaitannya dengan kebebasan? Relate-nya adalah manusia itu berarti makhluk yang tidak bebas. Karena pada tujuan hidupnya, yakni happiness itu tadi, ia tidak memiliki keleluasaan, ia tidak bisa berkarya secara bebas karena eudaimonia itu merupakan garis atau anugerah yang sudah digariskan oleh daimones, bukan oleh manusia itu sendiri. Nah, istilah ini dalam perkembangannya juga digunakan oleh filsafat Yunani, artinya digunakan oleh para pemikir, dalam nomenklatur filsafat Yunani, tapi kemudian ditanggalkan konotasi mitologisnya. Sebelumnya ketika ia berbicara tentang eudaimonia itu sangat kuat sekali konotatifnya, makna konotatifnya. Tetapi pada perkembangannya eudaimonia kemudian dihilangkan atau mulai berkurang aspek konotasi mitologisnya. Atau katakanlah ini bagian dari proses demitologisasi atau rasionalisasi yang menjadi permulaan perkembangan pemikiran filsafat dalam kebudayaan Yunani khususnya. Nah, proses itu sekarang masih tetap berlangsung saya kira. Nah, salah satu yang penting dalam filsafat Aristotelian, eudaimonia itu dilihat atau didudukan sebagai keaktifan tertinggi manusia. Eudaimonia itu atau happiness itu dilihat sebagai
keaktifan tertinggi kehidupan manusia. Nah, Aristoteles sendiri sebenarnya melihat bahwa kegiatan manusia yang paling tinggi atau yang paling luhur adalah berfilsafat. Namun, kegiatan berfilsafat itu tidak bisa dipisahkan dari perilaku moral karena manusia adalah kesatuan. Jadi berfilsafat dan kehidupan yang beretika itu satu kesatuan dalam kehidupan manusia. Karenanya tujuan hidup manusia adalah bahagia, keadaan bahagia. Eudaimonia itu tadi atau happiness itu tadi. Sebagai tugas manusia yang, nah ini berbeda dengan pemahaman eudaimonia pada makna hakikatnya, yang tugas manusia yang bisa dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Jadi sudah tidak lagi difahami sebagai nasib yang dianugerahkan oleh daimones, tetapi kebahagiaan itu adalah sesuatu atau tugas bagi manusia yang dapat dilaksanakan oleh manusia sendiri. Sekali lagi, eudaimonia tidak lagi datang dari luar, dari atas, dari para dewa, tetapi dari dalam manusia itu sendiri. Nah, terjadilah apa yang kemudian kita kenali sebagai proses interiorasi. Karena tujuan hidup dapat dilaksanakan dan ada di dalam dan oleh manusia. Kebahagiaan manusia karenanya sekali lagi tidak lagi dilihat sebagai kekuatan yang lebih tinggi atau urusan dari kekuatan yang lebih tinggi itu tadi, daimones itu tadi. Tetapi ia sudah menjadi tugas manusia. Kebahagiaan itu adalah tujuan yang dilaksanakan oleh manusia dalam diri manusianya itu sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa kesadaran itu, atau kesadaran akan kebebasan itu baru tumbuh, baru hadir jauh sekali setelah manusia eksis sebagai makhluk di muka bumi ini. Bahkan pada masa Yunani kuno sekalipun, pada era perkembangan Yunani kuno, pada zaman Aristoteles bahkan, kesadaran itu belum betul-betul menubuh, belum betul-betul hadir dalam keseluruhannya. Ya, jawaban singkatnya adalah kesadaran kebebasan itu secara langsung berhubungan dengan perwujudannya atau dengan inkarnasinya. Manusia tidak bisa menyadari kebebasannya kalau dia tidak melakukan sesuatu. Manusia tidak sadar bahwa ia adalah makhluk yang bebas kalau dia tidak melakukan satu tindakan tertentu sebagai perwujudan dari kebebasannya. Kalau ia tidak menghadirkan, kalau ia tidak kemudian menjelmakan secara konkret prinsip atau tindakan kebebasannya itu, maka ia tidak akan pernah mengenali kebebasan. Kalau ia tidak menunjukkan ke dalam sebuah tindakan yang konkret, ke dalam aktus-aktus yang konkret, maka kebebasan itu tidak akan pernah dikenali. Ini sama dengan pengenalan diri. Manusia mengenal dirinya sendiri kalau ia bergaul dengan orang yang lain. Saya bisa mengenali diri saya sebagai seorang yang pemarah atau orang yang ramah itu jika saya hadir dalam lingkungan yang lebih besar. Saya tidak mungkin bisa mengenali diri saya sendiri kalau saya tidak menjelmakan
diri ke dalam aktus-aktus yang konkret. Nah, begitu juga kebebasan. Begitu juga kebebasan. Ia tidak akan pernah dikenali kalau manusia tidak bergaul, kalau manusia tidak hadir dalam pertemuan dan pergaulan dengan dunia dan orang-orang lain. Sembari mengenali dunia dan sesamanya, di saat yang sama manusia mengenal dirinya sendiri. Nah, hanya dengan mendalami, merefleksikan, menghayati diri sendiri secara konkret di dalam dunia, baru manusia bisa mengenal dirinya. Sama halnya bahwa manusia dapat menyadari kebebasannya kalau ia mewujudkan kebebasannya itu dalam tindakan-tindakan yang katakanlah dalam tanda kutip menguasai dunia atau mengelola dunia, mengelola bumi. Jika kebebasan itu tidak ditunjukkan dalam tindakan-tindakan demikian, manusia tidak bisa mengenali kebebasannya. Manusia tidak kenal akan kebebasan yang sesungguhnya menjadi hakikat dari eksistensi dirinya sendiri. Karenanya penemuan-penemuan perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan dalam bidang teknologi itu sangat berperan besar dalam mewujudkan atau dalam perkembangan kesadaran manusia akan kebebasan. Karena apa? Nah, penemuan itu tadi, penemuan teknologi, revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan adalah bagian dari pengejawantahan manusia akan kebebasannya. Karena manusia melaksanakan sesuatu, karena manusia menemukan mesin, karena manusia menciptakan lampu, karena manusia bisa membuat kendaraan misalnya, ia sebenarnya sedang membuktikan kemampuannya. Dan dalam perwujudan atau inkarnasi itu, dalam mesin yang dibuat manusia, pada telepon yang dibuat oleh manusia, pada kendaraan yang dibuat manusia, pada lampu yang dibuat oleh manusia, ia menyadari apa yang ia laksanakan, dan di situ ia bisa mengukur seberapa jauh kemampuannya itu. Kalau begitu, itu artinya kita bisa dapat mengerti bahwa kesadaran penuh manusia akan kebebasan hanya bisa timbul, hanya bisa hadir setelah kebebasan itu diterjemahkan atau dijawantahkan dalam tindakan-tindakan menguasai dunia itu tadi, menaklukkan bumi itu tadi. Karenanya tidak heran kalau kesadaran ini, kesadaran akan kebebasan yang menjadi bagian dari desain interior manusia, itu baru muncul pada abad-abad itu, pada abad-abad revolusi itu. Karenanya sekali lagi, kebebasan baru akan hadir atau baru akan dirasakan, disadari oleh manusia kalau ia menjelmakannya dalam aktus-aktus konkret. Selama manusia tidak mengaktualisasikan dirinya dalam dunia yang lebih besar, maka manusia tidak akan pernah mengenali dirinya. Begitu juga kebebasan. Itulah alasan kenapa kemudian kesadaran akan kebebasan dikenali manusia agak jauh setelah
manusia itu hadir. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.